Ayat ini menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang layak untuk segala usaha dan amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Ini merupakan penghiburan dan motivasi besar bagi umat Islam untuk terus berjuang dan beramal soleh, karena Allah akan mengakui dan memberkati usaha mereka dengan pahala yang besar di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Wali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu tentang surga dalam Islam. Surga adalah sebuah konsep yang sering dibicarakan dan diidam-idamkan oleh banyak umat muslim. Apa sebenarnya surga itu? Bagaimana penjelasan menurut ajaran Islam? Dan apa saja syarat untuk mencapainya? Mari kita telusuri bersama. Dalam Islam, surga dikenal dengan istilah jannah. Surga adalah tempat abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Berbeda dengan kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan kesulitan, surga adalah tempat di mana segala kesusahan sirna digantikan oleh kenikmatan yang tiada tara. Sahabat Keramat Wali, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan kesulitan, surga ini bagaikan upgrade kelas ekonomi langsung ke first class, lengkap dengan semua fasilitas bintang 5 yang bisa kamu impikan. Tapi ingat, untuk masuk ke jannah, kita harus lulus ujian dulu. Jadi, kalau di dunia ini kamu merasa seperti murid yang terus-terusan dikasih ujian tanpa henti, jangan khawatir. Hadiahnya bukan hanya sekedar nilai bagus, tapi tiket masuk ke tempat di mana segala kesusahan sirna digantikan oleh kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rizki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rizki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat Keramat Wali, ayat ini menggambarkan betapa luar biasanya ganjaran Allah yang dijanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga-surga tersebut penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah berakhir, dengan buah-buahan yang selalu tersedia, dan pasangan-pasangan yang suci untuk menemani mereka, serta kehidupan yang kekal dan abadi. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, dengan buah-buahan yang selalu tersedia. Nah, bayangkan, setiap kali kamu lapar, tinggal petik apel, jeruk, atau mungkin durian. Bahkan pasangan di sana juga disucikan. Jadi, tidak ada lagi tuh drama rebutan remote TV. Hidup bahagia, penuh kedamaian, dan bebas drama. Siapa yang tidak mau di sana? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 12-22, "Wajazahum bima sabaru jannatau wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsaw wala zamharira." Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Sahabat Keramat Wali, ayat ini menggambarkan surga sebagai balasan yang penuh kemewahan dan kenyamanan bagi mereka yang sabar. Di surga, orang-orang yang beriman akan menikmati hidup dalam kondisi ideal,
tanpa rasa panas atau dingin yang tidak menyenangkan. Dan mereka akan mengenakan pakaian dari sutra yang menunjukkan kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Ini kan jelas motivasi besar buat kita agar tetap sabar dan taat. Jadi pas lagi macet di jalan atau antri panjang di minimarket, ingat aja, kesabaranmu bisa berbuah surga dengan segala kemewahannya. Nice. Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhullilat kutufuha tazlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan keindahan dan kemudahan yang ada di surga. Naungan pepohonan yang dekat dan buah-buahan yang mudah dipetik menunjukkan betapa nyaman dan menyenangkannya hidup di surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau di dunia ini kamu sering gagal panjat pohon mangga, tenang aja. Di surga tinggal bilang buah sini dan langsung dapet. Enak banget kan? Nah kalau gitu sabar dan taat sekarang, biar besok-besok bisa mager asik di taman surga. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddati wa aqwamin kanat qawariya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Sahabat keramat wali, ayat ini jelas menggambarkan betapa mewah dan indahnya kenikmatan di surga. Di sana, para penghuni surga akan disuguhi bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal-kristal ini dibuat dari perak yang sangat jernih dan ukurannya disesuaikan dengan keinginan mereka. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari suatu mata air di surga yang dinamakan salsabila. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan nikmat minuman di surga yang bercampur jahe yang diambil dari mata air surga yang dikenal dengan nama salsabila. Di dunia, kalau kita ke kafe dan pesan minuman spesial, paling banter kita dapat kopi let atau teh jahe. Tapi di surga, level minumannya beda banget bro. Bayangin aja, kamu dikasih segelas minuman eksklusif yang bercampur jahe. Tapi ini bukan sembarang jahe. Ini jahe dari mata air yang punya nama keren, salsabila. Jadi kalau di dunia kamu harus nyeduh jahe dulu biar anget, di surga tinggal nyantai aja. Minuman jahe spesial udah di tangan. Serasa di kafe bintang 5 terus lah. Nice. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan salah satu keistimewaan surga bagi penghuninya. Di surga, orang-orang yang beriman akan dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda dan indah. Mereka begitu mempesona, sehingga terlihat seperti mutiara-mutiara yang berserakan di sekelilingnya. Terus ada yang tanya, pemuda kan buat wanita, kalau buat pria, begitupun sebaliknya. Di surga, orang-orang yang beriman akan dikelilingi oleh para wanita yang tetap muda dan indah. Mereka semua mempesona sehingga terlihat seperti mutiara-mutiara yang berserakan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Sahabat keramat wali, surga disebut sebagai kerajaan yang besar, menunjukkan keagungan dan keindahan yang melebihi segala yang pernah kita alami di dunia ini. Aliyahum thiyabu sungudusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan pemandangan yang indah di surga, di mana penghuninya berpakaian dengan sutra halus yang hijau
dan sutra tebal. Mereka juga memakai gelang yang terbuat dari perak, menambah kemewahan penampilan mereka. Selain itu, Allah memberikan minuman yang bersih dan suci, menambahkan kenikmatan dan kepuasan mereka di surga. Inna hadza kana lakum jazaa'aw wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Sahabat keramat wali, ayat ini menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang layak untuk segala usaha dan amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Ini merupakan penghiburan dan motivasi besar bagi umat Islam untuk terus berjuang dan beramal soleh, karena Allah akan mengakui dan memberkati usaha mereka dengan pahala yang besar di akhirat. Dengan demikian, surga dalam Islam bukan hanya impian, tetapi tujuan akhir yang membahagiakan bagi setiap muslim yang menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan amal soleh. Semoga dengan memahami surga, kita semua dapat termotivasi untuk menjalani hidup ini dengan tekun dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama, dengan harapan memperoleh ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ini menggambarkan adanya tempat berkumpul dan bersosialisasi yang istimewa bagi para penghuni surga. Nah, pada hari Jumat di surga, angin utara akan bertiup menerpa wajah dan pakaian para penghuninya. Angin ini tidak seperti angin di dunia. Angin ini memiliki efek yang luar biasa, yakni dapat menambahkan kecantikan dan ketampanan mereka. Dalam Islam, surga atau jannah adalah tempat kebahagiaan abadi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, bebas dari penderitaan, kesedihan, dan segala bentuk kejahatan. Ini adalah balasan tertinggi bagi mereka yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya, di surga ada kenikmatan dan keindahan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Dengan kata lain, apa yang ada di surga begitu luar biasa dan melampaui semua yang kita ketahui atau bayangkan di dunia ini. Lantas, keindahan apa saja di dalam surga yang dijanjikan Allah? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, dalam Al-Quran dan hadis, Allah menjanjikan berbagai keindahan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, taman yang indah dengan sungai yang mengalir. Surga digambarkan sebagai taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sahabat keramat wali, ayat ini memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, bahwa balasan bagi mereka adalah surga. Surga-surga ini adalah simbol dari keberkahan, kenikmatan, dan kesegaran yang terus-menerus. Nah, air dalam Islam seringkali dikaitkan dengan kehidupan dan kesucian, sehingga sungai-sungai ini juga melambangkan kehidupan yang abadi dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang, surga itu kayak taman wisata terbaik. Cuma bedanya,
Di sana tiket masuknya amal baik dan gak ada antri panjang. 2. Buah-buahan dan makanan yang lezat. Sahabat keramat wali, penghuni surga akan menikmati berbagai macam buah-buahan yang tiada habisnya, serta makanan yang lezat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Al-Waqiah, wa faqihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Sahabat keramat wali, penghuni surga diberikan kebebasan untuk memilih buah-buahan apapun yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwa di surga, keinginan dan pilihan mereka akan terpenuhi tanpa batasan. Jadi, di surga kamu bisa makan durian tanpa bau yang mengganggu, apel yang selalu segar, dan mangga yang manis sepanjang tahun. Dan yang paling penting, nggak ada tukang buah yang ngasih harga mahal. Buah-buahan di surga tersedia dalam berbagai jenis dan jumlah yang melimpah. Tidak ada kekurangan atau kelangkaan, sehingga penghuni surga bisa menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka. Ada cecenet juga ya. Nah, entah cecenet. Nah, buah-buahan di surga memiliki kualitas yang sempurna, jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Buah-buahan ini selalu segar, lezat, dan memberi kepuasan maksimal bagi yang memakannya. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan kenikmatan rasa, tetapi juga memberikan kepuasan yang mendalam. Ini menggambarkan bahwa di surga, semua kebutuhan dan keinginan batiniah manusia akan terpenuhi dengan cara yang terbaik. Walahmi toirim mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Sahabat keramat wali, penghuni surga diberikan kebebasan untuk memilih jenis daging burung apapun yang mereka inginkan. Ini menggambarkan bahwa di surga, penghuni akan menikmati kebebasan dan kenikmatan yang tiada batas, termasuk dalam memilih dan menikmati berbagai jenis daging burung yang mereka sukai, yang semuanya tersedia dalam keadaan sempurna dan melimpah. Bayangkan, di surga kamu bisa makan ayam panggang, bebek peking, atau burung puyuh dengan saus spesial kapan saja tanpa harus antri di restoran. Mantep itu. Nice. 3. Minuman dari sungai-sungai surga. Sahabat keramat wali, di surga terdapat sungai-sungai yang mengalirkan air susu, madu, dan khamr yang bisa dinikmati penghuni surga. Sebagaimana Allah mengatakan sendiri dalam firman-Nya di Quran Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payu, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamr yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Sahabat keramat wali, di surga terdapat sungai-sungai yang airnya sangat jernih dan segar. Tidak seperti air laut yang asin atau air kotor yang payu. Airnya bersih dan menyegarkan. Nah, sungai-sungai di surga juga mengalirkan susu yang rasanya tidak pernah berubah atau basi. Susu ini selalu segar dan lezat, memberikan kepuasan yang sempurna bagi para penghuni surga. Jadi di surga kamu bisa menikmati susu segar kapan saja, tanpa harus mengecek tanggal kadaluarsa. Ada juga sungai-sungai yang mengalirkan khamr, minuman anggur yang sangat lezat bagi mereka yang meminumnya. Berbeda dengan khamr di dunia yang bisa memabukkan, al-khamr di surga memberikan kenikmatan tanpa efek buruk. Di surga juga terdapat sungai-sungai yang mengalirkan madu yang murni dan tidak tercampur dengan apapun. Madu ini sangat manis dan menyehatkan, memberikan kebahagiaan bagi para penghuninya. Gak perlu lagi tuh nyari-nyari madu ke Baduy ya. 4. Pakaian dari sutra halus dan emas. Sahabat keramat wali, para penghuni surga akan mengenakan pakaian dari sutra halus dan perhiasan dari emas dan permata, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha
min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibassuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sahabat keramat wali, penghuni surga akan diberikan perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada mereka, serta simbol kekayaan dan keindahan yang mereka nikmati. Suatu hari di surga, seorang penghuni baru bertanya kepada tetangganya, kamu dapat gelang emas dan mutiara dari mana? Tetangganya menjawab dengan senyum, oh, ini standar di sini bro, semua dapat, Allah yang kasih langsung. Penghuni baru itu terheran-heran, wah, jadi di surga ini kita semua kaya raya ya? Kalau begitu, besok kita kemana nih? Makan di restoran bintang 5? Tetangganya tertawa. Di sini nggak perlu restoran bintang 5. Semua makanan langsung diantar ke rumah. Plus, semua kokinya bintang 7. Penghuni baru mengangguk-ngangguk kagum. Wah, surga memang luar biasa. Kalau gitu, gelang emas dan mutiara ini cuma bonus kecil ya? Tetangganya menjawab sambil tertawa. Iya, bonus kecil. Tapi hati-hati. Kalau lengah, bisa-bisa gelangnya dipinjem sama tetangga yang lain buat foto-foto dulu. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 21. Aliyahum syabun sungudusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. Sahabat keramat wali, pakaian penghuni surga adalah sutra yang melambangkan kemewahan dan kenyamanan. Sutra adalah bahan yang sangat lembut dan berharga, menunjukkan bahwa para penghuni surga akan hidup dalam kemewahan dan kenyamanan yang tiada tara. Tuh kenapa sarung BHS mahal ya? Ada sutranya tuh, jadi enak tuh dipakai juga. Makanya harganya ngebeledag. 5. Istana dan tempat tinggal yang mewah. Sahabat keramat wali, mereka akan tinggal di istana-istana megah yang penuh dengan kenyamanan dan keindahan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 10. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha melimpah anugerah Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan bagimu sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka katakan itu, yaitu kebun-kebun yang mengalir di bawah. Maksud di bawah ini di sekitarnya sungai-sungai. Dia menjadikan pula istana-istana untukmu. Sahabat keramat wali, Allah menciptakan istana-istana yang sangat indah dan megah sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Istana-istana ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kemewahan dan kekayaan yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Mereka akan tinggal di tempat yang jauh lebih indah dan nyaman dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Pemberian istana-istana ini adalah salah satu bentuk kehormatan dan karunia besar dari Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Ini menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, istana-istana ini bukan hanya megah dan indah, tetapi juga kekal. Penghuni surga akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, menikmati kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada akhir. Nah, di surga Allah sudah siapin istana megah yang bisa bikin kamu serasa raja atau ratu. Nice. Enam, kenikmatan fisik dan rohani yang tak terhingga. Sahabat keramat wali, di surga, penghuni akan merasakan kebahagiaan fisik dan rohani yang tiada tara, bebas dari segala penderitaan, kesedihan, dan kekhawatiran. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 13, dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsya wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan
Di sana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan bahwa penghuni surga akan selalu merasa nyaman. Tidak ada cuaca ekstrim yang akan mengganggu mereka. Kenikmatan fisik dan rohani yang tak terhingga di surga adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Di surga, penghuni akan menikmati segala kenikmatan fisik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, penghuni surga akan bebas dari segala macam penderitaan fisik. Tidak ada rasa sakit, kelelahan, atau penyakit yang akan mereka rasakan. Mereka akan selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Sahabat keramat wali, ayat-ayat ini menggambarkan keindahan dan kenikmatan fisik yang ada di surga, serta kedamaian dan kebahagiaan rohani yang dirasakan oleh para penghuninya. Surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran, atau kesedihan yang akan mengganggu penghuni surga. Penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang mendalam di hati dan jiwa mereka. Mereka akan selalu merasa bahagia dan puas dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Nah, di surga nggak ada istilah bad hair day atau hari yang bikin bete. Semua hari di surga selalu jadi good hair day dengan senyum bahagia tanpa batas. Jadi kalian kalau di dunia sering merasa capek dan stres, di surga nanti kamu bisa bilang, akhirnya liburan seumur hidup tanpa perlu cuti. Wah, enak. 7. Lingkungan yang damai dan harmonis. Sahabat keramat wali, surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, tanpa perselisihan, kebencian, atau permusuhan. Penghuni surga akan hidup dalam harmoni dan cinta, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47, "Wa nazza'na ma fis sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Kami mencabut segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Sahabat keramat wali, Allah menjelaskan dalam ayat-ayat tadi kejiwaan dan hubungan timbal balik di antara orang-orang yang bertakwa di surga. Allah menyatakan, dan di surga kelak akan kami lenyapkan segala rasa dendam, benci, dengki, dan iri yang ada dan terpendam dalam hati mereka selama di dunia ini. Dengan demikian, mereka merasa bersaudara dan bersahabat satu dengan lainnya. Tentunya dalam suasana bahagia dan gembira. Mereka duduk saling berhadapan di atas dipan-dipan yang telah disiapkan bagi mereka. Jadi bayangkan nanti di surga, nggak ada lagi yang ngambek atau bete karena hal-hal sepele. Semua orang hidup dalam damai dan bahagia. Misalnya, kamu dan teman-temanmu duduk santai di dipan-dipan mewah yang sudah disiapkan. Sambil bercanda, temenmu bilang, ingat nggak dulu kita sering rebutan charger HP? Kamu ketawa. Iya, sekarang di sini semua serba otomatis, nggak perlu charger lagi. Delapan, perkumpulan dengan orang-orang soleh. Sahabat keramat wali, di surga, orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan para nabi, syuhada, sidikin, dan orang-orang soleh lainnya, menikmati kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, "Amay yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allah. Amay yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang menanti Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sahabat keramat wali,
Jadi Allah menjelaskan bahwa siapapun yang menanti Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ini termasuk para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Menanti Allah dan Rasulnya berarti mengikuti ajaran dan perintah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang melakukan hal ini dijanjikan akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Nah, mereka yang taat akan dikumpulkan bersama para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini adalah suatu kehormatan besar, karena mereka akan berada di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai dan dimuliakan. Orang-orang tersebut adalah teman yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan betapa mulia dan baiknya lingkungan yang akan ditempati oleh orang-orang yang taat, penuh dengan orang-orang yang telah mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Misalnya, kamu duduk bareng Nabi Musa, sambil ngobrol tentang bagaimana beliau membelah Laut Merah. Nabi Musa berkata, dulu itu menegangkan, tapi lihat sekarang, kita semua di sini menikmati surga. Kamu menimpali, wah, itu pasti epic banget. By the way, di sini nggak ada lagi yang perlu kita hadapin dengan tongkat kan? Lalu Nabi Musa ketawa, nggak ada. Di sini semua damai dan tenang. Kita bisa menikmati kenikmatan tanpa akhir. Masya Allah. Teman-temanmu juga bergabung dan salah satu berkata, jadi di surga ini kita bisa belajar dari pengalaman para nabi dan syuhada tanpa perlu lagi khawatir tentang ujian dunia. Kamu pun tersenyum. Bener banget. Ini tempat nongkrong paling keren, penuh hikmah dan kebahagiaan tanpa drama. Nice. Sembilan, kenikmatan abadi tanpa batas. Sahabat keramat wali, kehidupan di surga adalah abadi, artinya tanpa ada kematian atau akhir, serta penuh dengan kenikmatan yang terus-menerus. Sebagaimana yang tadi dikatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di dalamnya mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan bahwa penghuni surga akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang terus-menerus dan kekal, termasuk rezeki yang tak terbayangkan dan pasangan yang suci. Di surga tidak ada kematian atau akhir. Penghuni surga akan hidup selamanya dalam keadaan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan pernah merasakan kematian atau penderitaan lagi. Kenikmatan yang ada di surga tidak akan pernah berakhir. Artinya, setiap hari adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada kesedihan, kelelahan, atau kekhawatiran. Semua kebutuhan dan keinginan akan terpenuhi dengan sempurna. Di surga nggak perlu lagi takut ketinggalan tren atau merasa bosan. Kamu bisa menikmati es krim favoritmu tiap hari tanpa takut gemuk. Dan nggak perlu lagi ribet sama alarm pagi. Di surga, hidup santai terus, tanpa perlu deadline atau tugas-tugas yang menumpuk. Sepuluh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilanjut ke 10, jangan lupa dukung channel ini terus dengan like, share, and subscribe agar pelajaran-pelajaran seperti ini tidak hilang di peradaban ya. Sahabat keramat wali, salah satu kenikmatan tertinggi di surga adalah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan tertinggi dan paling mulia yang dapat dirasakan oleh penghuni surga. Tidak ada kenikmatan lain yang bisa menyamai kebahagiaan ini. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi bagi para penghuni surga. Hati mereka akan dipenuhi dengan rasa cinta, kekaguman, dan kedamaian yang tiada tara. Ini artinya
menunjukkan betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nah, dalam beberapa riwayat hadis juga disebutkan bahwa penghuni surga akan bertemu dengan Allah setiap hari Jumat yang dikenal sebagai hari tambahan, Yaum Al-Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada sebuah pasar di mana orang-orang bertemu setiap Jumatnya. Angin utara akan bertiup dan menerpa wajah serta pakaian mereka, sehingga menambah kecantikan dan ketampanan mereka. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan yang lebih cantik dan tampan. Sahabat keramat wali, jadi di surga terdapat sebuah pasar yang dimana para penghuninya bertemu setiap hari Jumat. Ini menggambarkan adanya tempat berkumpul dan bersosialisasi yang istimewa bagi para penghuni surga. Nah, pada hari Jumat di surga, angin utara akan bertiup menerpa wajah dan pakaian para penghuninya. Angin ini tidak seperti angin di dunia. Angin ini memiliki efek yang luar biasa, yakni dapat menambahkan kecantikan dan ketampanan mereka. Nah, setelah berada di pasar surga dan diterpa angin utara, para penghuni surga akan kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan yang lebih cantik dan tampan. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan di surga tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga fisik, di mana penampilan mereka selalu diperbaharui dan ditingkatkan. Sahabat keramat wali, pasar di surga bukan hanya tempat untuk bertransaksi, tetapi juga tempat untuk bertemu, berinteraksi, dan menikmati kebersamaan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan kebersamaan adalah bagian penting dari kenikmatan surga. Angin utara yang bertiup dan menambah kecantikan dan ketampanan adalah simbol dari keindahan abadi yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Di surga, tidak ada penuaan atau penurunan dalam penampilan. Sebaliknya, mereka akan terus menjadi lebih indah dan tampan. Nah, hari Jumat yang juga dikenal sebagai hari raya mingguan umat Islam memiliki keistimewaan tersendiri bahkan di surga. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa nilai dan kebiasaan dari dunia akan memiliki refleksi dan peningkatan di surga. Di surga ada sebuah pasar di mana orang-orang bertemu setiap Jumat. Kamu pergi ke pasar setiap Jumat, dan ketika pulang, kecantikan dan ketampananmu meningkat. Itu kalau di surga. Coba kalau di dunia, di rumah udah ganteng, udah cantik, ke pasar, blek, beli lauk, beli ikan aja udah, pulang langsung acak adut ya. Seorang penghuni surga berkata kepada temannya, "Wah, Jumat lagi. Saatnya kita pergi ke pasar buat update kecantikan atau ketampanan." Temannya menjawab, "Iya, setelah kena angin utara, kita bakal makin keren nih. Rasanya kayak upgrade versi terbaru tanpa perlu beli skincare mahal." Cuma pun ketawa dan menikmati keistimewaan hari Jumat di surga dengan penuh kebahagiaan. Nice. Sahabat keramat wali, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keindahan surga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Setiap nikmat yang ada di surga adalah manifestasi dari kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terhingga. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah mengaruniakan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dianugerahi surganya kelak. Surga adalah puncak kebahagiaan yang abadi, tempat di mana semua impian dan harapan menjadi nyata dalam bentuk yang paling indah. Hidup di dunia adalah ujian, namun di balik setiap ujian tersimpan janji surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Berjuanglah di jalan kebaikan, karena di ujung perjalanan ini ada surga yang menanti dengan segala kenikmatannya. Surga adalah balasan terbaik bagi mereka yang ikhlas beribadah dan berbuat baik. Di sana semua kebaikan kita akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Dalam kesulitan dan kesedihan dunia, ingatlah bahwa Allah telah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang sabar dan taat.
Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan tempatnya di surga, serta menikmati segala keindahan dan kebahagiaan yang Allah janjikan. Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat keramat wali, ayat-ayat pertama menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat sebagai tanda dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Khusyuk dalam sholat melibatkan fokus, kekhusyuan hati, dan penuh pengabdian kepada Allah dalam setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Surga dalam Islam adalah gambaran puncak dari kenikmatan dan kebahagiaan abadi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini adalah tempat yang dihiasi dengan keindahan yang luar biasa, di mana penghuninya menikmati segala jenis kenikmatan yang tak pernah terbayangkan. Dalam Al-Quran dan hadis, surga digambarkan sebagai tempat di mana tidak ada kelelahan, kesedihan, atau kekhawatiran, melainkan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang tiada tara. Pengenalan terhadap surga dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik yang indah, seperti taman-taman yang dikelilingi sungai-sungai yang mengalir dengan air susu, khamar, dan madu yang murni, tetapi juga kehidupan rohani yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dijanjikan kepada mereka yang menjalani hidup dengan taat kepada ajarannya, menjauhi larangannya, dan berusaha untuk meraih ridhonya. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa surga dalam Islam bukan hanya sekedar tempat akhirat yang indah, tetapi juga merupakan tujuan akhir yang penuh dengan kebaikan dan pahala bagi mereka yang selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan tentang siapa saja yang akan masuk surga merupakan hal yang mendalam dan penting dalam pemahaman ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan beberapa kriteria dan golongan orang yang dijanjikan masuk surga. Lantas, orang-orang seperti apa yang akan masuk surga? Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. 1. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Sahabat keramat wali, Allah berjanji bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga di bawahnya yang mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rizki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rizki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan betapa luar biasa ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga-surga tersebut penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah berakhir, dengan buah-buahan yang selalu tersedia, dan pasangan-pasangan yang suci untuk menemani mereka, serta kehidupan yang kekal dan abadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka yang mempunyai keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan konsisten. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta berupaya untuk meningkatkan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Para sahabat adalah contoh utama orang-orang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga berjuang keras dalam menegakkan ajaran Islam dan menyebarkan dakwah. Contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam mendukung agama Islam.
Nah, selain itu, mereka yang aktif dalam kegiatan sosial, yang membangun dan membantu sesama, seperti membantu fakir miskin, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan, atau menyumbang untuk kesejahteraan umum, adalah contoh nyata orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan sosial dan mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ulama-ulama dan pendakwah yang tidak hanya mengetahui yang mendalam tentang agama Islam, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta berusaha untuk menyebarkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada umat, adalah contoh lain dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka memberikan inspirasi dan bimbingan spiritual bagi banyak orang. Nah, mereka juga yang istiqomah dalam menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji, merupakan contoh nyata orang-orang beriman dan beramal soleh. Mereka menunjukkan kesungguhan dan ketaatan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Para Nabi dan Rasul. Sahabat keramat wali, para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Benar, para Nabi dan Rasul dalam Islam adalah utusan-utusan Allah yang dipilih dan diutusnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah karena kesetiaan dan pengabdian mereka dalam menegakkan ajarannya di muka bumi. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh diutus untuk menyeru kaumnya agar kembali kepada keimanan dan meninggalkan menyembah berhala. Beliau mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan menyerukan agar mereka taat kepadanya. Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh keadilan dan kebenaran. Beliau juga menerima Taurat sebagai wahyu untuk diturunkan kepada umatnya. Nah, Nabi Isa juga. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya serta memperkuat ajaran moral dan etika yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Beliau juga memberikan contoh kasih sayang dan kebaikan kepada sesama. Dan yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah Al-Quran kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Beliau mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat Islam dalam beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Nah, setiap Nabi dan Rasul diutus dengan misi yang sama, yaitu menyampaikan ajaran Allah untuk memadu umat manusia menuju jalan yang lurus dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mereka memberikan teladan dalam keteguhan, keberanian, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengemban tugas ilahi mereka. 3. Orang-orang yang mati syahid. Sahabat keramat wali, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perjuangan di jalan Allah, dijanjikan masuk surga. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang telah mengorbankan hidup mereka untuk agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 169 sampai 170. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Sahabat keramat wali, ayat ini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang gugur atau syahid dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak mati, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penghiburan dan jaminan dari Allah kepada umatnya yang berjuang dalam kebenaran dan mengorbankan diri dalam perjuangan yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun fisik mereka meninggal di dunia ini, roh mereka hidup di sisi Allah. Mereka tidak mengalami mati sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah memberikan rizki kepada mereka di sisinya. Rizki ini mencakup berbagai bentuk anugerah dan pahala yang diberikan kepada mereka sebagaimana imbalan atas pengorbanan dan kepatuhan mereka kepadanya. Syahid dalam Islam adalah status yang sangat dihormati dan dijanjikan pahala yang besar di akhirat nanti. Mereka dianggap sebagai martir yang mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat ini juga mengajarkan kepada umat muslim bahwa kematian fisik bukanlah akhir dari segalanya bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka akan hidup abadi di sisinya dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan yang tiada tara di surganya. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan senang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang gugur atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta reaksi dan perasaan mereka terhadap situasi di surga. Mereka merasa bahagia dan bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada mereka di surga. Karena ini mencakup segala jenis kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Mereka merasa gembira dan bahagia terhadap nasib orang-orang yang masih hidup di dunia dan belum menyusur mereka ke surga. Mereka tidak menginginkan penderitaan atau kesedihan bagi orang-orang yang mereka cintai di dunia. Orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa takut terhadap apapun di surga, karena mereka dilindungi oleh rahmat dan keberkahan Allah. Mereka juga tidak merasa sedih karena mereka yakin bahwa orang-orang yang masih hidup akan mengikuti mereka dan bergabung di surga kelak. Ayat ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa syahid adalah kehormatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diberikan kehidupan yang lebih baik di surga, bebas dari segala bentuk ketakutan dan kesedihan. Ini juga menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap umat Islam, bahkan setelah mereka meninggalkan dunia ini. 4. Orang-orang yang tulus dan jujur. Sahabat keramat wali, mereka yang selalu berkata benar dan jujur dalam perkataan dan perbuatan juga termasuk golongan yang dijanjikan surga. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Sahabat keramat wali, ini menegaskan bahwa orang-orang yang selalu berkata benar dan jujur dalam perkataan dan perbuatan mereka termasuk dalam golongan yang dijanjikan surga. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dalam Islam dan bahwa Allah menghargai orang-orang yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan mereka. Kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ini mencakup berkata benar, tidak berbohong, dan tidak menipu dalam segala situasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang selalu memilih untuk berbicara dan berperilaku jujur. Hal ini mencerminkan keadilan dan rahmat Allah terhadap hambanya yang menjalani hidup dengan integritas. Orang-orang yang jujur akan dijanjikan masuk surga sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ayat ini juga mengingatkan umat muslim untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari tata nilai Islam yang mengarahkan umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, serta menjauhi segala bentuk kecurangan dan kebohongan. 5. Orang-orang yang sabar dan bertakwa. Sahabat keramat wali, mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian dan tetap bertakwa kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat keramat wali, ayat ini ditafsirkan para ulama dengan dua makna. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan balasan pahala atas kesabarannya, dan Allah tidak menghisab amalnya. Mereka inilah yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kedua, balasan orang yang melakukan kesabaran itu tidak terbatas, artinya lebih banyak dari apa yang diperhitungkan dan lebih besar daripada apa yang ditakar di mizan pahala. Sabar adalah amalan yang agung, sampai-sampai Allah katakan bahwasanya Dia bersama orang yang sabar.
Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat keramat wali, dari ayat ini dapat kita katakan, ketika kita memilih untuk tidak bersabar, berarti kita telah memilih untuk melepaskan kebersamaan Allah berupa rahmat dan perlindungannya. Nah, di sebuah pertemuan, seorang ustadz memberikan ceramah tentang pentingnya kesabaran. Dia berkata, "Ingat saudaraku, ketika kamu merasa emosi, sabar itu penting, karena orang yang sabar tempatnya di surga." Seorang pemuda di antara jamaah mengangkat tangan dan bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau sudah sabar banget tapi tetap merasa emosi?" Ustadz tersenyum dan menjawab, "Itu tandanya surga kamu lagi direnovasi." 6. Orang-orang yang bersyukur. Sahabat keramat wali, mereka yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, juga dijanjikan surga. Wa ijta'azzana rabbahum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sahabat keramat wali, Allah menjanjikan penambahan nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur tidak hanya sebagai ungkapan terima kasih, tetapi juga sebagai amalan yang mendatangkan lebih banyak nikmat dari Allah, termasuk surga. Allah mengingatkan bahwa mengingkari nikmatnya dapat menyebabkan azab yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwa ketidaksyukuran adalah perilaku yang serius di sisi Allah dan dapat mendatangkan konsekuensi yang berat. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat dan mengikuti nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik yang besar maupun yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh banyak orang miskin di antara penghuni surga. Mereka datang ke surga setelah mati, sedangkan hartanya di dunia ini dulu adalah sedikit dan tidak menarik perhatian." Sahabat keramat wali, hadis ini mengajarkan kita bahwa kemiskinan di dunia tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Bahkan sebaliknya, banyak orang miskin yang bertakwa akan mendapatkan balasan surga yang lebih dahulu. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersyukur, bersabar, dan bertakwa dalam segala keadaan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. 7. Orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang tua. Sahabat keramat wali, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia dan termasuk amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut atau kau boleh merawatnya." Sahabat keramat wali, Rasulullah SAW menggambarkan orang tua sebagai pintu surga yang paling tengah, yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Pintu yang paling tengah biasanya yang paling penting dan paling diinginkan, sehingga menghormati dan berbakti kepada orang tua dianggap sebagai salah satu cara utama untuk meraih surga. Hadis ini menekankan bahwa kita memiliki pilihan dalam bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kita bisa memilih untuk merawat mereka dengan baik dan benar. Dengan demikian, mendekatkan diri kita kepada surga, atau kita bisa memilih untuk menyia-nyiakan mereka, yang bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Sahabat keramat wali, mereka yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah, tanpa riya dan tanpa pamrih juga dijanjikan surga. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang ia niatkan." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Sahabat keramat wali, hadis 2 di atas mengajarkan bahwa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan ridhonya. Ibadah yang dilakukan tanpa riya dan tanpa pamrih, semata-mata untuk mengharap ridho Allah, adalah bentuk ibadah yang diterima dan dihargai oleh Allah, sehingga balasannya adalah surga. Di masjid setelah sholat berjamaah,
Seorang pria dengan suara keras berkata, "Alhamdulillah, saya sudah khatam Al-Quran 3 kali dalam sebulan ini." Wah, hebat sekali. Saya juga mau cerita nih. Tadi malam saya sholat tahajud 20 rakaat. Masya Allah itu. Lalu marbot masjid datang, mendekati mereka dan berkata dengan santai, "Masya Allah, semoga Allah menerima ibadah kita semua." By the way, saya pernah dengar cerita bahwa ada seorang yang rajin pamer ibadahnya di dunia, lalu di akhirat nanti, malaikat mencatatnya sebagai pameran amal, bukan ibadah. Nah, setelah mendengar itu, mereka pun akhirnya belajar untuk lebih ikhlas dalam beribadah. 9. Orang-orang yang suka bersedekah. Sahabat keramat wali, bersedekah dan membantu sesama adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan salah satu cara untuk meraih surga. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang masuk surga, lalu dia melihat tulisan di atas pintu surga, satu sedekah dibalas 10 kali lipat dan pinjaman dibalas 18 kali lipat. Sahabat keramat wali, hadis ini menggambarkan bahwa pahala sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Satu sedekah akan dibalas dengan 10 kali lipat pahala yang telah diberikan. Selain sedekah, hadis ini juga menyebutkan tentang pahala pinjaman yang diberikan Allah, yaitu 18 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Allah menggandakan pahala bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan membantu dan menolong mereka. Pinjam dulu 100 gitu, nanti diganti, tahu kapan gantinya ya. Hadis ini mengajarkan kepada umat muslim untuk selalu bersedia memberikan sedekah dan memberi pinjaman kepada orang lain dengan ikhlas dan penuh kebaikan hati. Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. 10. Orang-orang yang memelihara sholat. Sahabat keramat wali, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu adalah tanda dari orang yang bertakwa dan akan mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, ulaika humul warithuna alladzina yarithuna firdaus, hum fiha khalidun." Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat keramat wali, ayat-ayat pertama menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat sebagai tanda dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Khusyuk dalam sholat melibatkan fokus, kekhusyuan hati, dan penuh pengabdian kepada Allah dalam setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama, aman lah ya. Rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Tadi udah beres belum ya kerjaan? Kita kan gitu. Ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa mereka yang memelihara sholatnya dengan sungguh-sungguh akan menjadi pemilik surga. Hal ini menunjukkan bahwa sholat yang dijaga dengan baik tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kunci untuk mendapatkan warisan surga dari Allah. Jadi kalau mau surga jangan maghrib aja ya. Ayat-ayat ini memberikan motivasi kepada umat muslim untuk menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu sebagai wujud dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan menjaga sholat dengan baik, kita berpotensi untuk menjadi waris surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga dalam Islam adalah tujuan akhir yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah janji Allah kepada hambanya yang taat, tempat di mana segala macam kesulitan dan penderitaan dunia ditinggalkan dan digantikan dengan kedamaian yang tiada tara. Surga bukan hanya tempat fisik yang indah, tetapi juga mencerminkan keharmonisan spiritual dan kebahagiaan yang sempurna di hadapan Allah. Dalam Al-Quran dan hadis, gambaran tentang surga memberikan inspirasi dan harapan kepada umat Islam untuk berjuang mencapai kebaikan, menjaga ibadah, dan berbuat baik kepada sesama. Surga tidak hanya menjadi hadiah bagi amal kebaikan, tetapi juga sebagai refleksi dari kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terbatas. Dengan harapan akan surga sebagai tujuan akhir, setiap muslim diberi motivasi untuk meningkatkan kualitas iman, berusaha untuk menjalani kehidupan dengan kepatuhan kepada ajaran Allah, dan mencari ridhonya dalam segala hal. Semoga dengan kesungguhan ini, kita semua dapat meraih tempat di surganya kelak.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. وكلهم شربوا وكم فرت من متضلعين. Ketika banyak sahabat melarikan diri setelah tersebarnya berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah gugur, Tolhah tetap bertahan dan melindungi Nabi dengan tubuhnya. Ia menerima banyak luka demi melindungi Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka hendaklah ia melihat Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah termasuk dalam kelompok pertama yang hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dan mengimaninya, gigih berjuang dan membantu perjuangan dakwahnya. Berkat jasa-jasa mereka, Islam tersebar ke seantero dunia hingga ke tangan kita. Menurut As-Sakhawi, jumlah mereka tidak kurang dari 100.000 orang. Di antara sekian banyak sahabat, ada 10 orang yang secara terang-terangan dipastikan masuk surga. Para ulama berpendapat, ini bukan berarti yang lain tak mendapat kesempatan surga, tetapi hanya persoalan rahasia Allah saja. Ke-10 nama tersebut, 9 diantaranya disebutkan Rasulullah SAW melalui sahabat Sa'id bin Zaid. Lantas, siapa saja 10 nama sahabat itu? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Dalam riwayat ini, yang disebutkan 9 sahabat, sebab yang ke-10-nya adalah Rasulullah SAW sendiri. Sementara masyhur dalam riwayat lain, sahabat yang ke-10-nya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Demikian seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, mengapa mereka secara terang-terangan dikabarkan masuk surga? Jawabannya, pertama, Allah telah memilih langsung dan mengutamakan mereka di antara sahabat-sahabat lain. Kedua, mereka adalah teladan umat dalam mengabdikan diri terhadap Islam. Mereka umat terbaik, generasi awal masuk Islam, para pegiat dakwah, para pejuang perang, sekaligus para pemimpin yang menggantikan Rasulullah sepeninggalnya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat keramat wali. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan mulia. Ia adalah sahabat terdekat Nabi dan yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang masuk Islam dari kalangan pria dewasa. Keputusannya untuk memeluk Islam menunjukkan keyakinan dan kepercayaannya yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia sering menemani Nabi dalam banyak peristiwa penting, termasuk hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Kepemimpinannya yang bijaksana dan adil membantu mempersatukan umat Islam dan memperkuat pondasi negara Islam. Abu Bakar dikenal karena kedermawanannya. Ia sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Salah satu contoh terkenal adalah ketika ia menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani beliau. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Ketika itu, Abu Bakar merasa cemas. Nabi Muhammad SAW menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar juga ikut serta dalam Perang Badar, perang pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Keberaniannya dalam pertempuran menunjukkan komitmen dan kecintaannya kepada Islam. Setelah Perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memutuskan untuk menebus tawanan perang dari kaum Quraisy. Abu Bakar memainkan peran penting dalam keputusan ini, yang mana beliau menunjukkan belas kasihannya. Rasulullah SAW secara khusus menjanjikan surga kepada Abu Bakar dalam beberapa hadisnya. Salah satunya
adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, surga menantimu." Hadis riwayat Tirmizi. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, pengorbanan, dan kepemimpinan. Keutamaan dan kebaikannya diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan dijanjikan surga sebagai balasan atas keimanannya yang teguh dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Islam. 2. Umar bin Khattab, sahabat keramat wali. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan dihormati. Ia dikenal dengan keberaniannya, keadilannya, dan kontribusinya yang besar terhadap Islam. Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang berani dan tegas. Ia tidak ragu-ragu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu berarti menghadapi oposisi yang kuat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, mencakup sebagian besar Timur Tengah, termasuk Persia dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pembaharu yang memperkenalkan banyak sistem administrasi yang efisien dalam pemerintahan Islam. Ia memperkenalkan sistem pencatatan keuangan negara dan mendirikan pengadilan untuk memastikan keadilan. Umar bin Khattab awalnya adalah salah satu penentang keras Islam. Namun setelah membaca beberapa ayat dari Al-Quran, hatinya terbuka dan ia memeluk Islam. Keberanian Umar dalam menyatakan keislamannya di hadapan kaum Quraisy memberi kekuatan dan dukungan besar bagi umat muslim saat itu. Umar bin Khattab terkenal dengan pernyataannya sebelum hijrah ke Madinah. Ia menantang siapa saja yang ingin menghentikannya dengan berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda, atau anak-anaknya menjadi yatim, biarlah ia mencoba menghentikan aku di balik bukit ini." Nah, setelah Umar berkata seperti itu, tidak ada yang berani menghalangi Umar. Umar bin Khattab sangat adil dalam memimpin. Salah satu kisah terkenal adalah ketika ia mengadukan seorang gubernur karena menerima hadiah. Umar berkata, "Bagaimana bisa kamu menerima hadiah, sedangkan itu bukan milikmu? Sesungguhnya itu adalah suap dalam bentuk lain." Jadi Umar itu anti banget tuh sama suap menyuap ya. Gak seperti di negara Konoha ini. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Banyak sistem administrasi dan hukum yang ia perkenalkan dan masih menjadi dasar bagi pemerintahan Islam hingga saat ini. Keberadaannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilannya menjadi teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Islam. Keberanian, ketegasan, dan keadilannya menjadi contoh teladan bagi umat muslim. Janji surga bagi Umar adalah bukti dari keimanannya yang teguh dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Islam. 3. Utsman bin Affan, sahabat keramat wali. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena kemurahan hatinya, kedermawanannya, dan kontribusinya yang besar terhadap Islam. Utsman bin Affan terkenal karena kedermawanannya. Ia sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam, baik untuk membantu kaum muslimin maupun untuk mendukung perjuangan Nabi. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Di bawah kepemimpinannya, Islam terus berkembang dan wilayah kekuasaannya meluas. Salah satu kontribusi terbesar Utsman bin Affan adalah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf yang baku. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan dalam bacaan Al-Quran yang mulai muncul di berbagai wilayah Islam. Nah, saat kaum muslimin di Madinah kekurangan air, Utsman bin Affan membeli sumur Raumah dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk umat Islam. Sumur ini kemudian menjadi sumber air yang penting bagi kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk berkontribusi dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan peralatan dan persediaannya. Sumbangan ini sangat membantu dalam mempersiapkan pasukan muslim. Utsman bin Affan selalu siap untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan Islam. Ketika Madinah mengalami krisis pangan, ia menyumbangkan ribuan dirham untuk membeli makanan dan mendistribusikannya kepada kaum muslimin. Utsman bin Affan memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Islam
dan memperkuat pondasi pemerintahan Islam. Keputusannya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang baku sangat penting karena untuk menjaga keutuhan dan kemurnian teks Al-Quran. Janji surga bagi Utsman adalah bukti dari keimanannya yang teguh dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Islam. 4. Ali bin Abi Thalib, sahabat keramat wali. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dihormati dan memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah. Ia adalah sepupu dan menantu Nabi serta khalifah keempat dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dalam pertempuran. Ia adalah salah satu pejuang terkuat dan selalu berada di garis depan dalam pertempuran penting seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ali adalah seorang yang sangat berilmu dan bijaksana. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Ali bin Abi Thalib selalu setia kepada Nabi dan Islam. Ia tidak pernah ragu untuk membela kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi pada malam hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib dengan berani menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya untuk mengelabui musuh. Tindakan ini memberikan Nabi kesempatan untuk melarikan diri dengan aman. Dalam perang Khandaq, Ali bin Abi Thalib menghadapi pejuang kuat dari pihak musuh, yakni Amr bin Awud yang menantang kaum muslimin untuk berduel. Ali berhasil mengalahkannya, yang menjadi titik balik penting dalam pertempuran tersebut. Ali memainkan peran penting dalam penaklukan benteng Khaybar. Setelah beberapa sahabat gagal menaklukkan benteng tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan bendera kepada Ali dan memujinya. Ali kemudian berhasil membuka benteng Khaybar dengan kekuatannya. Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan besar, termasuk konflik internal dan perang saudara. Meskipun demikian, Ali tetap tegas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepemimpinannya yang adil dan bijaksana membuatnya dihormati oleh banyak orang. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak keutamaan dan kontribusi besar terhadap Islam. Keberanian, ilmu, dan kesetiaannya menjadi teladan bagi umat muslim. Janji surga bagi Ali adalah bukti dari keimanannya yang teguh dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Islam. Ali adalah sosok yang dihormati dan dicintai dalam sejarah Islam, baik oleh Sunni maupun Syiah. 5. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat keramat wali. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi. Nah, Thalhah juga dikenal sebagai pejuang yang sangat berani. Ia berpartisipasi dalam banyak pertempuran penting, termasuk Perang Uhud dan Perang Badar. Thalhah adalah seorang yang sangat dermawan dan sering membantu kaum muslimin dengan hartanya. Ia selalu siap untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan Islam. Dalam Perang Uhud, Thalhah memainkan peran yang sangat penting. Ketika banyak sahabat melarikan diri setelah tersebarnya berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah gugur, Thalhah tetap bertahan dan melindungi Nabi dengan tubuhnya. Ia menerima banyak luka demi melindungi Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka hendaklah ia melihat Thalhah bin Ubaidillah." Thalhah termasuk dalam kelompok pertama yang hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Hijrah ini adalah langkah penting dalam sejarah Islam yang menandai awal dari komunitas muslim yang mandiri di Madinah. Thalhah adalah salah satu sahabat yang menyumbangkan hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Sumbangan ini sangat membantu dalam mempersiapkan pasukan muslim untuk berperang melawan musuh. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak keutamaan dan kontribusi besar terhadap Islam. Keberanian, kedermawanan, dan kesetiaannya menjadi teladan bagi umat muslim. Thalhah adalah sosok yang dihormati dalam sejarah Islam dan merupakan teladan bagi generasi muslim di masa kini dan mendatang. 6. Zubair bin Awam, sahabat keramat wali. Zubair bin Awam adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Zubair adalah pejuang yang sangat berani dan selalu berada di garis depan dalam pertempuran. Ia dikenal sebagai salah satu panglima perang yang tangguh
dan memiliki keterampilan berperang yang luar biasa. Jubair adalah sepupuh Nabi Muhammad SAW dan salah satu dari sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Nah, keputusannya untuk memeluk Islam di usia muda menunjukkan keimanannya yang kuat. Zubair bin Awam berperan penting dalam perang Badar. Keberaniannya di medan perang membantu kaum muslimin meraih kemenangan penting ini. Dalam perang Uhud, Jubair sekali lagi menunjukkan keberaniannya. Meskipun kaum muslimin menghadapi kekalahan berat, Zubair tetap bertahan dan berjuang dengan gigih untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin lainnya. Nah, Jubair juga memainkan peran penting dalam perang Khandak atau perang parit. Ia adalah salah satu dari beberapa sahabat yang berani menyeberangi parit untuk mengumpulkan informasi tentang musuh. Keberaniannya memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam terus memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Ia selalu berada di pihak yang benar dan berjuang untuk menegakkan keadilan. Keberaniannya dalam pertempuran dan kesetiaannya kepada prinsip-prinsip Islam menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati. 7. Abdurrahman bin Auf, sahabat keramat wali. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat dihormati dan dijanjikan surga. Ia dikenal karena kekayaannya, kedermawanannya, serta ketulusan dan kejujurannya dalam berdagang dan berinteraksi dengan orang lain. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat yang kaya raya di antara kaum muslimin. Namun, kekayaannya tidak membuatnya sombong atau melalaikan ibadah. Ia sangat dermawan dan sering menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kejujuran dan ketulusannya dalam berdagang. Ia selalu menjaga integritasnya dan tidak pernah menipu atau menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam kelompok sahabat yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Ia meninggalkan harta dan keluarganya di Mekah untuk mempertahankan agamanya di Madinah. Saat Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, ia dijemput oleh Sa'ad bin Rabi'ah, sahabat lain yang kemudian menjadi sahabat karibnya. Nah, ketika itu Sa'ad menawarkan separuh harta dan rumahnya kepada Abdurrahman, namun ditolak oleh Abdurrahman dengan baik. Nah, mereka kemudian mengadakan perjanjian untuk bermitra dan berbagi kekayaan mereka. Abdurrahman bin Auf memainkan peran penting dalam perekonomian awal Islam di Madinah. Ia sering melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain untuk menguntungkan umat Islam dan memperluas kekayaan umat. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat keramat wali. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan surga. Ia dikenal karena keberaniannya, keislamannya yang kuat, serta kontribusinya yang signifikan dalam sejarah awal Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam golongan 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pejuang yang sangat berani. Ia aktif berpartisipasi dalam banyak pertempuran penting dalam sejarah Islam, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandak. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal dengan kehidupan asketisnya dan keteguhannya dalam mempertahankan keimanan. Meskipun menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam Perang Badar, di mana kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang besar. Keberaniannya dalam pertempuran ini mencerminkan komitmen dan keteguhan hatinya dalam mempertahankan agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki doa yang sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku benar-benar seorang hamba-Mu yang dapat menyenangkan-Mu, janganlah Engkau ambil nyawaku sehingga aku terbukti tidak bersih dari dosa, dan janganlah Engkau coba aku dengan kekufuran." Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan keimanan yang dalam. Sa'ad bin Abi Waqqas memainkan peran penting dalam penaklukan Persia oleh tentara Muslim. Ia merupakan salah satu panglima perang yang dipercaya dan dihormati dalam ekspedisi militer tersebut. 9. Sa'id bin Zaid, sahabat keramat wali. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan surga. Dia dikenal karena keimanannya yang kuat
keberanian dalam perang Badar, serta kesetiaannya kepada Nabi dan Islam. Nah, Sa'ad bin Zaid adalah seorang yang dermawan dan berani dalam medan perang. Ia aktif berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi militer bersama Rasulullah, termasuk dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Meskipun menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, ia tetap teguh dalam keimanannya dan tidak pernah ragu dalam mendukung ajaran Islam. Sa'id bin Zaid berperan dalam pertempuran Badar yang menjadi salah satu momen penting dalam sejarah awal Islam. Keberaniannya dalam pertempuran ini menunjukkan dedikasi dan keteguhan hatinya terhadap Islam. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat yang hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Keputusannya untuk meninggalkan Mekkah demi agama Islam menunjukkan komitmen dan kesetiaannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sa'id bin Zaid dikenal dengan kesetiaan dan pengabdiannya yang tinggi kepada Rasulullah. Ia selalu siap untuk memenuhi panggilan Nabi dalam berbagai ekspedisi militer dan misi-misi penting lainnya. 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat keramat wali. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau lebih dikenal sebagai Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan surga. Ia adalah sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam karena keberaniannya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengorbanannya dalam menyebarkan dan mempertahankan agama Islam. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikenal dengan kesetiaan dan kepemimpinannya yang luar biasa. Ia adalah salah satu sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah dalam berbagai misi penting, termasuk dalam ekspedisi militer dan tugas-tugas administratif. Abu Ubaidah berperan penting dalam perang Badar. Ia juga ikut dalam perang Uhud, meskipun mengalami luka parah dalam pertempuran ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikenal dengan kesetiaan dan pengabdiannya yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Ia selalu siap untuk memenuhi panggilan Nabi dalam berbagai ekspedisi militer dan misi-misi penting lainnya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, jika Rasulullah SAW masih hidup, dia akan membawa kita ke surga dengan bimbingannya. Namun ketika dia telah meninggal, mari kita membawa diri kita ke surga dengan amal perbuatan kita. Nah, itulah tadi 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi teladan keimanan dan keteguhan dalam menjalani ajaran Islam. Semoga keutamaan dan keberkahan mereka menjadi inspirasi bagi kita dalam meniti perjalanan menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama 10 sahabat ini yang dijanjikan surga tertera di hadis riwayat Tirmizi. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang menarik selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.